Baik, kita akan melanjutkan ke metode pengumpulan data kualitatif secara fokus grup. Pengertian fokus grup, diskusi atau diskusi kelompok terfokus adalah kelompok orang yang berdiskusi dengan pengarahan seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topik tertentu. Jumlah pesertanya 6-10 orang, pesertanya homogen, tidak saling mengenal. Proses pengumpulan data tidak mencari konsensus maupun pengambilan keputusan, mengumpulkan data secara kualitatif tentang persepsi, pandangan, dan motivasi. Karakteristik FGD adalah topiknya ditentukan terlebih dahulu dan diatur berurutan. Waktu 6-90 menit, jumlah minimal 2 FGD untuk setiap kategori, tempat peserta merasa bebas dan tidak takut mengeluarkan pendapat. Keuntungan dari FGD adalah sinergisme, snowballing, stimulation, security, spontanitas. Kelemahannya adalah karena cepat dan murah disalahgunakan untuk mendukung dugaan pendapat keputusan. Mudah dilaksanakan tetapi interpretasi datanya sulit. Fasilitatornya harus terampil. Persiapan adalah menentukan jumlah kelompok, minimal 2 kelompok untuk setiap kategori, bahasan kelompok bervariasi sampai tidak ada informasi baru. Siapan kedua adalah menentukan komposisi kelompok, ada kelas sosial, daur hidup, umur, status perkawinan, paritas, status pemakai, tingkat keahlian, perbedaan budaya, dan jenis kelamin. Menentukan tempat diskusi, mendatangkan rasa aman, nyaman, lingkungan yang netral, mudah dicapai, one way mirror screen. Menentukan pengaturan duduk, hindari penunjukan status, kemungkinan fasilitator bertatap muka dengan peserta, jarak yang sama antara fasilitator dengan tiap peserta setengah lingkaran. Menyiapkan undangan lembaga penyelenggara studi, minta kesediaan berpartisipasi, waktu, tempat, dan lama pertemuan. Bila tidak mau, tekankan pentingnya kontribusi. Menyiapkan fasilitator atau peran fasilitator, penjelasan tentang topik diskusi, tidak perlu ahli dengan topik diskusi tetapi memahami topik, mengarahkan bukan diarahkan, bersikap netral, amati peserta dan tanggap terhadap reaksi, mendorong seluruh peserta berpartisipasi, ciptakan raport, fleksibel terhadap saran, amati komunikasi nonverbal, jaga nada suara. Saran fasilitator adalah santai, membuat peserta diskusi tidak tegang, empati, terampil berkomunikasi, mampu memperlihatkan semangat, peka akan isyarat yang ditunjukkan peserta, berpikir analisis. Menyiapkan pencatat atau nutulis, waktu FGD, tempat pertemuan dan keadaannya, jumlah dan karakteristik peserta, deskripsi dinamika kelompok, menuliskan kata-kata sesuai dengan ucapan peserta, termasuk istilah lokal, mengingatkan fasilitator bila ada pertanyaan yang terlupa, meminta peserta mengulang komentarnya bila fasilitator tidak mendengar. Pelaksanaan FGD butuh persiapan dan pembukaan, perkenalan fasilitator dan pencatat. Minta peserta memperkenalkan diri, jelaskan tujuan diadakan FGD, kumpulkan pendapat. Fasilitator ingin belajar dari peserta, ingin belajar ya. Tekankan pendapat semua peserta itu penting. Waktu diminta menjawab, jangan berebutan. Mulai dari pertanyaan umum ke khusus. Teknik pengelolaan FGD, klarifikasi, reorientasi orang yang berpengaruh atau ahli agar tidak hadir, penanganan peserta dominan dan pendiam, penggunaan gambar, probing, echo probe, requested probe, silent probe, encouragement probe, repeat probe. Penutupan, rangkuman isi diskusi, jelaskan pertemuan sudah selesai, apa masih ada komentar, ucapkan terima kasih. Penggunaan FGD dan wawancara mendalam. FGD itu adalah interaksi kelompok, menstimulir jawaban dan pemikiran baru. Kalau wawancara mendalam, interaksinya tidak produktif.
FGD itu tekanan kelompok memperjelas pendapat yang berbeda. Kalau wawancara mendalam, tekanan kelompok menghambat tanggapan dan mengaburkan makna. Topik diskusinya tidak sensitif. Wawancara mendalam bisa rumit dan sensitif. Materi diskusinya tidak luas. Kalau wawancara mendalam bisa lebih luas dan banyak. Sebagian besar peserta memberi tanggapan yang relevan. Ini butuh tanggapan yang mendalam untuk wawancara mendalam. FGD responden tidak terpencar. Kalau wawancara mendalam, responden terpencar dan tidak dapat disatukan. Waktunya sedikit, sedangkan wawancara mendalam waktunya lama. FGD biayanya murah. Kalau wawancara mendalam biayanya lebih mahal. Kekurangan kelebihan FGD dan wawancara mendalam: penemuan masalah, putaran data, ketergantungan pada kemampuan fasilitator, bias, kesulitan analisis. Terima kasih, semoga bermanfaat.